Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawdan wa najah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal langkah yang pertama, marilah segenap puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah ni baura yang berbahagia rayanya matang Nabi kepada genanya kesehatan, umur panjang dan kesempatan, sehingga genanya dapat berkumpul dalam rumah Allah yang sangat mulia rayanya. Guna tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilikut nibaknya selawat dan salam mari ke saban-saban genanya sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, serta para ulama mu'tabar dan ulama karismatik yang merupakan sebagai lampu penerang dalam kehidupan gedanya umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada gedanya untuk selalu taat dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Islam selalu mengajarkan kepada kitanya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kamu kepada Allah dan cukuplah Allah yang akan menjadi pemelihara di dalam kehidupanmu. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa selalu melaksanakan amalan kebajikan di dalam dunia ini, maka kelak syurga yang akan menjadi tempat tinggal kembalinya. Namun apabila genanya tambak maksiat kepada Allah, melaksanakan segala bud-bud yang kegelarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan akan perintah Allah, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah, bertakwa dan taubat ke jalan Allah. Terlebih-lebihnya adalah pada bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang cukup mulia, bulan yang cukup agung, karena Allah melahirkan sidra insan kamil ke dalam dunia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki contoh keteladanan yang cukup baik. Rasulullah memiliki rasa mahabbah yang begitu besar kepada gedanya umat manusia. Rasulullah cukup cinta kepada gedanya. Bahkan sekalipun Rasulullah golom nekalan wajah gedanya, tanya sendiri golom pernah tak merempak dengan Rasulullah, tapi Rasulullah begitu merindukan kita umatnya yang berada di akhir zaman. Kenapa? Sekalipun getanyo hantom pernah tak merempak dengan Rasulullah, getanyo hantom pernah berjabat dan mencium tangan Rasulullah, akan tetapi getanyo adalah orang-orang yang selalu memperingati urus lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Getanyo adalah orang-orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah. Getanyo adalah orang-orang yang selalu membela keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang-orang terdahulu hadirin yang dirahmati Allah, baik daripada kalangan-kalangan sahabat, tabi'in, orang-orang yang mahabbahnya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kecintaan kepada Rasulullah itu sangat luar biasa, membela kehormatan Rasulullah, membela kehormatan keluarga Rasulullah, bacut kenang keluarga Rasulullah. Maka para sahabat-sahabat terdahulu memasang badan, mempertaruhkan nyawa, harta, segala apapun mereka korbankan demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya adalah sebagai salah satu bentuk kecintaan, bentuk mahabbah getanyo kepada Rasulullah yang kan merubah pola pikir umat manusia dari abad kebodohan kepada abad yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sidra Hakim
di sebuah pengadilan yang ada di Lebanon. Ketika kena hukum sidra anak muda dengan kasus pembunuhan, anak mudanya katruh bak pengadilan, dinggai gepeh palai oleh hakim untuk dihukum mati anak mudanya. Dinggai gepeh palai oleh hakim untuk hukum selama-lamanya seumur hidup karena kadipoh gop, kadipegadah nyawa gop. Sehingga dalam proses pengadilan, gehoi oleh hakimnya, wahai anak muda, duk gata ino bak meja sidang. Gata akan leun sidang karena gata sudah melaksanakan sebuah kesalahan besar. Ditanya oleh hakim tersebut, wahai anak muda, engkau tertulis di sini sudah melaksanakan sebuah perbuatan yang keji, yaitu kasus pembunuhan. Lun pasti lom si gata bak gata, wahai anak muda, pebutoi kasus gata adalah kasus pembunuhan. Maka disebut oleh anak mudanya, butoi wahai hakim, lun kaluh lun pohgop sidra sehingga mati. Pertanyaan kedua oleh hakim, menyebutoi le gata hai anak muda dak gata kali dapoh gop. Maka sawa yang kalih gatapoh. Disebut le anak mudanya, wahai hakim, adapun urang yang kalih lun pohnya adalah urang kafir. Gedanyang le hakimnya, pakan gata tapoh urang kafirnya wahai anak muda. Apa kesalahan ji sehingga gata tapoh urang kafirnya? Sehingga disebut le anak muda, wahai hakim, lun tuan lun poh urang kafirnya dikarenakan urang kafirnya ka menghina Rasulullah, ka menghina keluarga Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Han ditun darah lun wahai hakim ketika agama lun digidang-gidang. Haek ditun hati lun wahai hakim ketika Nabi lun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu lun muslawat kepada Rasulullah tapi dihina oleh urang kafir, dihina oleh urang-urang Yahudi. Maka lun cok bedeng wahai hakim, lun koh takwa supaya lun puas karena jika dihina Nabi lun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Netren hakimnya merempak dengan anak mudanya. Wahai anak muda, nak kena hakim. Jarawadah yang gata pakai untuk gata poh Yahudi kafirnya. Jaro unun lun wahai hakim. Sehingga necok jaro ununnya le hakim, necum jaro anak mudanya, nekel le hakim. Wahai anak muda, uronyo lun hanjit lun peh pale karena kasus pembunuhan gata. Uronyo hana lun tujit cok kesimpulan bahawa katanya adalah orang yang bersalah. Akan tetapi wahai anak muda nekele hakim, lun uronyo selaku hakim bak pengadilannya, lun mundur dari jabatan hakim karena hanjit lun hukum gatna karena kesalahan gatna dalam membunuh orang lain demi untuk membela keluarga Rasulullah, demi untuk membela agama Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sidra hakim, sidra orang yang memiliki pangkat jabatan haya, sidra orang yang memiliki tahta kedudukan yang cukup hebat, orang yang cok hukum, orang yang peplah hukum kau. Akan tetapi dia rela meninggalkan jabatan yang sangat mulia, meninggalkan jabatannya sebagai hakim pada saat itu demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, masih banyak contoh-contoh yang lain. Orang-orang yang mahabbahnya, kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Pangkat dikorbankan, nyawa dikorbankan, harta dikorbankan demi untuk membela harkat martabat agama Islam, demi untuk membela Rasulullah dan al dan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, nyo adalah bulan Maulid, nyo adalah bulan mulia, bulan yang agung, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada gedanya. Rasulullah sangat sayang kepada kitanya. Pernah ketika Rasulullah kena cabut nyawang oleh malaikat Israel, ban kena cabut nyawang oleh malaikat Israel pada Rasulullah. Nekele Rasulullah, wahai Israel, ternyata tarik nyawangnya sakit wahai Israel. Nekele Rasulullah. Maka nasuul oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, Rasulullah lupa bahawanya adalah kabeh lembut ya Rasulullah, lun tarik nyawang dron ya Rasulullah. Nyo selembut-lembut lung tarik nyawang dron ya Rasulullah. Hana gedoh tarik, cara tarik oleh malaikat Israel. Abeh ni lembut ditarik oleh malaikat Israel, tapi manteng rasa sakit dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sakitnya sakratul maut, hadirin yang dirahmati Allah. Akan tetapi Rasulullah ketika sakit ditarik nyawang kesawat ingat. Kan kesakit derawanyan ketinggal oleh Rasulullah.
Getanya oleh Rasulullah pak malaikat Israel, wahai Israel, pekeh sakit tarik nyawangnya akan dirasakan oleh umat lon singa? Pekeh tarik nyawangnya akan dirasakan oleh umat-umat lon yang akan datang? Nisa'ud di malaikat Israel, nya ya Rasulullah, bahkan lebih parah daripadanya yang dirasakan oleh umat-umat dron singa ya Rasulullah. Maka nisa'ud di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saatnya, wahai Israel, menyelaginya bahkan lebih berat daripada laginya sakit dari nyawang yang dirasakan oleh umat-umat lun singa. Nu pinah di wahai Israel, nabi kelung madang sakit dari nyawangnya dekat Rasulullah. Bahlun tanggung ya Israel, man bandum sakit tarik nyawang daripada umat lun singa, bahlun rasa baik dirasa oleh umat-umat lun singa wahai Israel. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sampai sakit sakratul maut Rasulullah menanggung untuk gedanya. Maka sakratul maut yang dirasakan oleh gedanya umat Nabi Muhammad kali 100% yang sakit lagi apa yang sebenarnya, akan tetapi kerana puwa ladum kepada sakit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu cinta Rasulullah kepada gedanya, begitu sayang Rasulullah kepada gedanya, akan tetapi gedanya uranya jangankan gedanya tingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin gedanya tamu selawat saja kadang pi hantam jai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulat hadirin yang dirahmati Allah, Allah ciptakan ulat, akan tetapi ulat tersebut walaupun takkan lelegedanya binatang yang hina, binatang yang gatai, binatang yang hama, akan tetapi ulat ini ternyata selalu berzikir 1000 kali, bersalawat 1000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa tidak orangnya gedanya ketika kana kesempatan hidup nikmat yang kan Nabi Allah kepada getanya uranya, maka jangan sia-siakan nikmat tersebut dengan cara getanya selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang getanya menyebut getnya susah untuk getanya puput, menyebut perutnya cukup mangat bak getanya puput. Ibaraji hadirin yang dirahmati Allah, lagi sabah kerupuk menya dalam sabah kerupuhnya, di dalam kerupuhnya na cirape dan na merua, dan gedanya kena pasau anak mano ataupun anak itik dalam kerupuhnya, maka han akan selamat jih karena akan dipacuh oleh cirape dan merua yang na dalam kerupuhnya. Maka caranya bagaimana untuk supaya anak itik dan anak manoknya bisa udip dalam kerupuh? Dengan cara gedanya tapinah cirape dan merua yang na dalam rekapnya, sehingga anak manok yang gedanya pelaranya akan hudip sebagaimana yang gedanya inginkan. Maka kerupuhnya ibaratnya adalah hati kitanya, tubuh kitanya manusia. Sedangkan cerapai dan murua mono ibarat adalah penyakit hati, dosa yang kagetanya puput bak jalan Allah. Sedangkan yang get-get adalah mono ilmu yang ingin kitanya puput, amalan-amalan soleh yang ingin kitanya kerjakan. Maka han-ik kitanya puput amalan soleh selama matangna kemaksiatan dalam tubuh kitanya manusia. Maka hilangkan kemaksiatan tersebut, tabah penyakit-penyakit hati ban bandum, sehingga kitanya tatim ibadat kepada Allah, tatim meselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya yakni taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Utbah bin Ghulam. Utbah bin Ghulamnya adalah sidra orang pemaksiat luar biasa. Utbah bin Ghulamnya adalah sidra preman. Hantap hana sabah pekerjaan-pekerjaan yang buruk yang hana pubut oleh Utbah bin Ghulam. Hampir semua kemaksiatan pernah dikerjakan oleh Utbah bin Ghulam. Dari mujudi, muzina, minum arak, mabuk-mabukan, mandum perbuatan kalau dipubut oleh Utbah bin Ghulam. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala lepakan bak si orang Utbah bin Ghulam roh gejak bak majlis taklim. Bak orang-orang tengah reek di masjid, roh gejak Utbah bin Ghulam masjid untuk dia dengar majlis taklim. Akan tetapi jamun Utbah bin Ghulam terkenal dengan namanya seorang perampok, akan tetapi le masyarakat yang hana dituri wajah Utbah bin Ghulam, sehingga Utbah bin Ghulam jid ditamang dalam majlis taklim gijak bet dengan para orang-orang lain. Sehingga bab betnya hadirin yang dirahmati Allah, gesurah le tungku yang semebetnya pada bab iaitu bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bab taubat. Sehingga pan leh bet leh bet ban bandum gekele tungku nyo pengajian ka selesai, pengajian kabeh segolom tanya waw sawana yang kena temanya gerak jaro de keli tungku, gerak jaro Utbah bin Ghulam. Gekele Utbah bin Ghulam tungku lun kena temanya. Oh silahkan kena temanya apa? Tungku hana keduri nyan Utbah bin Ghulam. Kita yang le Utbah bin Ghulam, wahai tungku,
lun kena temanyang menya getanyo tapubut maksiat yang maksiat getanyo cukup jai kata pubut dalam dunianya. Haik dah bilang le maksiat getanyo, pekeh menya getanyo kena taubat ba Allah nyan gepampun desa getanyo. Itanyang le Utbah bin Ghulam. Geseut le tungku, wahai anak muda, sesungguhnya pintu pengampunan Allah cukup raya. Gada orangnya tak maksiat, sekalipun maksiat gada seraya maksiat Utbah bin Ghulam, kekali tungku, dia kejut Utbah bin Ghulam. Ternyata maksiat ji cukup raya sehingga watena urang pubut desa, gepo sada desa ba Utbah bin Ghulam. Maka watai dengar le Utbah bin Ghulam gebegah walaupun desa gada seraya desa Utbah bin Ghulam, maka pingsanlah Utbah bin Ghulam dalam jemaah pada saat itu. Pingsan Utbah bin Ghulam. Terus jamaah ge apopot, kemudian kasadar kembali Utbah bin Ghulam. Ban sadar dari pingsan getanyang le Utbah, hai tungku, pekeh butoi geterimang dosa urang-urang yang kapubut maksiat kepada Allah? Geseut le tungku, butoi akan geterimang. Maka dalam sebuah riwayat, pingsan lom Utbah bin Ghulam sampai hega pingsan karena haik dipikiran dipercaya bahawa pengampunan Allah begitu besar kepada hambanya yang mau taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Utbah taubat, ketika Utbah bin Ghulam kembali ke jalan Allah, dilakai sabuh doa le Utbah bin Ghulam ba Allah. Ya Allah ni ke le Utbah bin Ghulam. Munyo uranyo ya Allah taubat lun kana terimang ledro ni ya Allah. Uranyo dosa lun kana pampul ledro ni ya Allah. Ya Allah, nabi ya Allah kelun sabuh ilmu, yakni ilmu kuat ingatan. Ilmu keng hafalan ya Allah, sehingga apa yang lun hafai han tua-tua, apa yang lun dengar han tua-tua, apa yang lun murno han tua-tua, maka nekabul oleh Allah tentang hajat dan doa Utbah bin Ghulam. Maka Utbah bin Ghulam dalam sebuah riwayat ketika didengar orang baca Al-Quran, langsung Al-Quran terhafal. Ketika naik dengar orang baca hadis, langsung hadis terhafal. Naga ekbut ge dengar surah bat dengku, surahnya hana dua-dua. Ge baca kitab apa yang ge baca mandum leket ba ule, sehingga dari sidra orang yang preman, sidra orang pemabuk-mabukan, sidra orang yang maksiat kepada Allah, menjadi sidra ulama sufi yang cukup careng, sehingga ulama-ulama lain dum le mugure pada Utbah bin Ghulam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyen secuil kisah daripada perjalanan hidup Utbah bin Ghulam ketika ingin taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tidak hadirin yang dirahmati Allah, ketika orangnya gedanyo matang nabi kesempatan hudib li Allah, ketika gedanyo matang na kesempatan untuk bermunajat di sisi Allah pelem pada bulan Maulid yang mulianya, marilah sama-sama gedanyo kembali ke jalan Allah, taubat kita dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan kelak gedanyo akan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.